Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast inspiratif yang membahas isu-isu paling penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat relevan di era modern, yaitu pendidikan anti-radikalisme dan modernisasi beragama. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang akan keberagaman seperti suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah keberagaman tersebut, tantangan berupa penyebaran paham radikalisme menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai modernisasi beragam dan sikap toleransi pada generasi muda. Apa sih yang dimaksud dengan radikalisme dan mengapa hal ini perlu diwaspadai dalam dunia pendidikan? Radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan sering kali dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi maupun kemanusiaan. Dalam konteks kehidupan beragama, radikalisme dapat muncul ketika seseorang memahami ajaran agama secara sempit, merasa paling benar, dan menolak keberadaan kelompok lain yang berbeda pandangan. Paham seperti ini perlu diwaspadai karena dapat mengikis sikap toleransi, memicu konflik sosial, serta mengancam persatuan bangsa. Pendidikan menjadi sangat penting karena sekolah adalah tempat pembentukan karakter generasi muda. Lalu, bagaimana pendidikan bisa dapat berperan dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme? Pendidikan memiliki peran strategis karena melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Sekolah dapat menanamkan sikap menghargai perbedaan, kemampuan berpikir kritis, dan penyelesaian masalah secara damai. Selain itu, guru perlu membiasakan peserta didik untuk berdialog, berdiskusi, dan menerima perbedaan pendapat. Dengan demikian, mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi kebencian atau ajakan yang mengarah pada tindakan ekstrem. Istilah modernisasi beragama saat ini sering kita dengar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan modernisasi beragama tersebut? Moderasi beragama ialah cara pandang dan praktik beragama yang berada di tengah, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut, tetapi menjalankan agama secara bijaksana, tetap menghormati hak orang lain untuk meyakini keyakinannya masing-masing. Moderasi beragama mengajarkan keseimbangan antara kesolehan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, seseorang tetap teguh pada agamanya, tetapi mampu hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Di era media sosial sekarang, informasi begitu mudah diakses. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri? Ya, sangat menjadi tantangan. Saat ini banyak informasi yang beredar tanpa proses verifikasi. Generasi muda bisa saja terpapar konten yang mengandung ujaran kebencian, intoleransi, atau propaganda radikal. Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai sudut pandang, dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagaimana contoh penerapan pendidikan anti-radikalisme dan modernisasi beragama di lingkungan sekolah? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya mengintegrasikan nilai toleransi dalam pembelajaran, mengadakan kegiatan diskusi lintas budaya, memperingati hari-hari besar nasional secara bersama-sama, dan membiasakan sikap saling menghormati antar warga sekolah. Selain itu, guru perlu menjadi teladan dalam bersikap. Peserta didik belajar bukan hanya dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari perilaku yang mereka lihat setiap hari. Ketika guru menunjukkan sikap adil, menghargai perbedaan, dan terbuka terhadap dialog, peserta didik akan meneladani nilai-nilai tersebut. Apakah mungkin seseorang yang sangat taat beragama dianggap radikal hanya karena berbeda pandangan dengan mayoritas lainnya? Sangat mungkin jika masyarakat menggunakan definisi yang keliru. Ketaatan beragama tidak sama dengan radikalisme. Yang menjadi masalah bukan tingkat religiusitas seseorang, melainkan ketika keyakinan tersebut mendorong sikap intoleran, diskriminatif, atau bahkan kekerasan terhadap pihak lain. Sedikit menambahkan, saya setuju. Kita harus membedakan antara konservatif, religius, dan radikal. Ketiganya tidak selalu sama. Kesalahan dalam membedakan istilah-istilah ini justru dapat menciptakan ketidakadilan dan memperbesar polarisasi dalam masyarakat. Menarik sekali ya jawaban atau diskusi kita hari ini. Kita belajar bahwa radikalisme itu bukan persoalan agama semata, tapi juga berkaitan dengan cara berpikir, kondisi sosial, dan kemampuan seseorang dalam menghadapi perbedaan. Kita juga memahami bahwa modernisasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan kita tentang agama, melainkan mengembangkan sikap adil, seimbang, dan menghormati sesama.
Mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah pendidikan kita sudah benar-benar mengajarkan dialog, berpikir kritis, dan penghargaan terhadap perbedaan, ataukah kita yang masih terjebak dalam slogan-slogan tanpa perubahan yang nyata? Terima kasih untuk podcast hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari audiens dan telah membagikan ilmu di podcast hari ini. Saya Fatimah selaku host, izin pamit undur diri. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.